lebih efektif jika dibandingkan dengan sebelumnya. Fitur baru ini dibawa oleh generasi prosesor Sandy Bridge, yakni dengan membenamkannya di dalam prosesor pengolah data grafis dan juga CPU. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja untuk generasi selanjutnya, yaitu generasi Intel Lapi Bridge. Lapi Bridge adalah generasi ketiga dalam prosesor Intel. Pada generasi Lapi Bridge ini, prosesornya memakai teknologi fabrikasi 22 nanometer, di mana prosesornya sangat lebih efektif jika dibandingkan dengan pendahulunya. Kelebihan dari Lapi Bridge ini, daya lebih hemat dibandingkan Sandy Bridge, dan processing pun lebih cepat dari Sandy Bridge. Untuk kelemahan dari Lapi Bridge ini, GPU integrated masih kalah dengan APU milik AMD, dan performa core untuk gaming masih mengandalkan 3D. Yang selanjutnya yaitu generasi Intel Haswell. Haswell adalah prosesor Intel generasi keempat yang diluncurkan pada tahun 2013, yang memiliki fitur baru internal PGA lebih cepat. Prosesornya generasi Haswell ini mengalami peningkatan, yaitu dengan sangat kencangnya grafis yang digunakan. Kecepatan dari prosesor ini mencapai 3,4 GHz. Untuk kelebihannya sendiri, watt jauh lebih hemat dari generasi sebelumnya. Support untuk gaming IGN melebihi AMD. Dan untuk kelemahannya sendiri, suhunya yang panas kurang memuaskan karena performa diharuskan untuk gaming harus menggunakan ISP bermerek atau dengan watercolor. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk generasi selanjutnya yaitu generasi Intel Broadwell. Generasi Intel Broadwell yang kelima ini adalah generasi Broadwell, di mana proses generasi ini teknologinya vibrasi yang dimiliki yaitu 14 nm. Ini merupakan teknologi vibrasi yang sangat kecil dan juga hemat terhadap penggunaan daya. Teknologi vibrasinya didesain lebih kecil karena laptop atau komputer yang diciptakan juga semakin kecil. Untuk performa dari generasi prosesor Broadwell ini hingga 20%, yang merupakan lebih bagus dari prosesor di generasi yang dahulu. Ada juga kelebihan dari generasi Intel Broadwell, yaitu produktivitas hingga 25 kali lebih baik, sehingga tidak banyak waktu terbuang sia-sia. Dan yang kedua yaitu peningkatan performa Intel HD meningkatkan sampai 50%. Dan yang ketiga yaitu memiliki kecepatan dan kinerja grafis serta lebih efisien dalam konsumsi daya. Dan yang selanjutnya yaitu generasi Intel Skylake. Generasi Intel Skylake adalah generasi yang nomor 6 dan generasi prosesor Intel. Teknologi vibrasi yang dipakai dalam prosesor generasi Skylake ini adalah 14 nm. Performa yang ditingkatkan dari prosesor generasi ini yaitu disertakannya teknologi berupa SPARC. Dan akhirnya kecepatan prosesor dari generasi Skylake ini hingga 50%, di mana kecepatan ini lebih besar dari prosesor generasi yang dahulu. Namun, meskipun besar prosesor ini masih bisa hemat daya. Streaming video dengan kualitas 4K UHD merupakan sebuah dukungan yang diberikan oleh prosesor dari generasi Skylake ini. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja untuk generasi selanjutnya yaitu generasi prosesor Kaby Lake. Prosesor Kaby Lake adalah generasi ketujuh dari generasi prosesor Intel, di mana generasi ini memakai teknologi fabrikasi 14 nanometer dan mendukung penggunaan RAM DDR4 yaitu 2400. Intel Kaby Lake diluncurkan secara resmi pada Agustus 2016. Dengan hadirnya prosesor Kaby Lake juga menandai persaingan yang berjalan ketat antara prosesor Intel dan prosesor AMD Advanced Micro Device. Adapun kelebihan Kaby Lake pertama, memiliki
Kedua, penggunaan daya baterai lebih hemat. Terlihat bahwa utilitas penggunaan CPU yang biasanya mencapai 50-70% mampu dioptimalkan menjadi 5-10% sehingga mampu menjalankan aplikasi secara bersamaan. Dan yang ketiga, responsibilitas atau memiliki daya tangkap yang cepat. Di mana ada kelebihan pasti ada kekurangan. Untuk kekurangan, pertama, memiliki tingkat keamanan yang rendah. Kedua, rentan terhadap hacking jarak jauh. Untuk pembahasan yang terakhir, yaitu generasi prosesor Coffee Lake. Coffee Lake adalah generasi prosesor Intel yang ke-8 dan juga ke-9, di mana prosesor Coffee Lake ini memiliki jumlah core yang meningkat dan memiliki kecepatan akses yang sangat tinggi dibandingkan dengan generasi prosesor sebelumnya. Sama halnya dengan Kaby Lake, prosesor Coffee Lake juga menggunakan teknologi pabrikasi 14 nanometer. Namun, untuk versi mobile, generasi prosesor Coffee Lake menggunakan pabrikasi 10 nanometer yang diberi nama Cannon Lake. Adapun kelebihan Coffee Lake, pertama, kebutuhan online lancar. Kedua, mendukung Intel Optane memori dan 4 channel DDR4 RAM. Ketiga, mudah di overclock, artinya mudah diatur waktunya sehingga bisa